Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Saya ulang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh siapa tadi, Nak? Lutfi. Ya, silakan Nak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wajni ilman warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih untuk Mas Lutfi. Selanjutnya Budila akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, ya alhamdulillah ya, sehat semua. Selanjutnya kita akan untuk sebagai siswa atau warga Indonesia, kita harus pecinta tanah air. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Tanah airku, Tanah tumpah darahku. aku berdiri jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, pembelajaran hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berpikir komputasional. Apa itu, Nak, berpikir komputasional? Apa? Berpikir secara logika. Terus ada yang lain? Menyelesaikan masalah dengan cara memecah masalah dengan cara dekomposisi. Terus ada yang lagi, ingat apa lagi? Pengenalan pola. Terus apa lagi? Abstraksi. Terus algoritma. Itu apa semua namanya? Iya, 4 pilar berpikir komputasional. Masih ingat ya kemarin ya? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik memahami dan dapat menjelaskan komponen berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan komponen berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan
Yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, ini tadi kalian sudah hafal ya, 4 pilar atau 4 komponen berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Tadi ada yang bilang berpikir dengan logika, Bu. Boleh. Terus berpikir seperti komputer. Ya, bisa ya. 4 pilarnya tersebut ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang keempat algoritma. Dekomposisi itu yang bagaimana, Mak? Menyelesaikan masalah dengan cara bagaimana? Ya, memecah menjadi bagian kecil-kecil, itu dekomposisi. Nah, ini ingat ya, kemarin dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Yang kedua, dengan cara apa? Pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang efisien. Yang ketiga, abstraksi, dengan cara apa? Fokus ya, fokus dengan yang penting-penting saja, mengabaikan hal yang tidak penting, memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Yang keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama, urut dan logis. Urut itu sistematis, urut dan logis. Langkah-langkah disusun sesuai alur yang masuk akal. Terus yang kedua adalah jelas. Setiap langkah mudah dipahami dan tidak membingungkan. Yang ketiga adalah pasti ada akhirnya ya, pasti selesai. Algoritma memiliki akhir. Yang keempat, bisa diulang jika diikuti oleh orang, hasilnya tetap sama. Algoritma tidak harus selalu dalam bentuk kode komputer, tetapi bisa juga berupa narasi langkah-langkah, gambar. Gambar itu diagram alur atau flowchart, terus dengan bahasa sehari-hari atau nama lainnya pseudokode. Simbol flowchartnya, nah, kemarin sudah pernah ya, masih hafal simbolnya? Di situ ada garis alir untuk menunjukkan arah aliran algoritma, ada terminal, bentuk bangunnya itu seperti oval ya, menunjukkan awal atau akhir sebuah proses. Yang ketiga, persegi panjang, proses langkah, menyatakan kegiatan atau masukan atau keluaran, input dan output. Terus titik keputusan, sebelah ketupat gambarnya, proses di mana perlu adanya keputusan atau kondisi tertentu. Terus ada jajar genjang, ini masukan atau keluaran, digunakan untuk mewakili data masuk atau keluar. Apa? Ada yang tanya? Tadi kok pada yang panggil Bu gitu? Siapa? Ya, contoh algoritma sederhana. Kemarin setiap hari pun kalian, yaitu algoritma membuat teh hangat atau teh manis bisa. Ini dalam bentuk narasi. Tadi ada 3 penyelesaian algoritma
algoritma dengan cara membuat dengan cara narasi langkah-langkah, bisa dengan cara algoritma atau simbol flowchart, bisa dengan bahasa sehari-hari atau pseudokode. Ini contoh yang menggunakan narasi langkah-langkah. Yang pertama, siapkan gelas dan sendok, terus masukkan teh celup ke dalam gelas, tambahkan gula sesuai selera, tuangkan air panas, aduk hingga merata, siap disajikan. Ini dalam bentuk narasi langkah-langkah. Contoh yang lain, ya, ini dalam bentuk diagram alur. Kalau tadi langkah-langkah tulisan ya, kalau ini dengan diagram alur, tulisan langkah-langkahnya mulai ambil sikat dan pasta gigi, tuang pasta ke sikat, sikat semua bagian gigi, umur, selesai. Dalam bentuk diagram alurnya atau flowchartnya, kalau mulai tadi menggunakan terminal ya, oval. Terus ambil sikat dan pasta gigi. Ini menggunakan simbol persegi panjang, masuk atau proses. Nah tadi proses ya, proses. Terus tuang pasta ke sikat, kan dia melakukan, berarti proses. Sikat semua bagian gigi. Dari langkah-langkah tulisan ini dimasukkan ke dalam diagram alur. Nah, sama, sebenarnya sama ya, bedanya dia cuma menggunakan simbol-simbol flowchart. Ini yang ketiga dengan cara pseudokode, bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari, start, buka aplikasi. Ini sudah pernah ya, seperti kalian kalau pesan makanan online atau pesan antar jemput online. Di sini contohnya memesan makanan, buka aplikasi ojek online atau biasanya kalian Grab. GoFood, terus yang lain apa lagi nak? Kopifood, Shopeefood. Terus buka aplikasi ojek online, pilih menu makanan, pilih restoran dan makanan yang kalian akan dibeli, masukkan ke keranjang, lakukan pembayaran, tunggu pesanan datang, selesai atau end. Ini dengan cara pseudokode tadi. Yang pertama narasi langkah-langkah, yang kedua dengan cara simbol flowchart atau diagram alur, yang ketiga dengan cara pseudokode. Nah ini paham ya dengan contoh-contoh tadi. Nanti kalian tugasnya buatlah contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk narasi langkah, gambar, bahasa sehari-hari. Setiap kelompok nanti pilih salah satu, tidak harus semuanya. Salah satu kalian boleh pilih narasi langkah-langkah atau menggunakan gambar atau menggunakan bahasa sehari-hari, silahkan. Tetapi contohnya tidak boleh persis yang ada di layar. Tadi Bu Nila contoh yang pertama adalah membuat teh, yang kedua sikat gigi, yang ketiga memesan makanan online. Jadi kalian ambil contoh yang lain ya. Nanti per kelompok satu contoh saja. Boleh dengan cara narasi langkah, boleh dengan cara gambar, boleh dengan cara bahasa sehari-hari. Paham? Paham ya? Contoh apa saja yang sederhana saja yang kalian pernah di dalam kehidupan sehari-hari, apapun itu ya, tidak usah yang jauh-jauh. Apa contohnya yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah kelompok, ayo situ. Sudah semua kelompoknya? Sudah ya. Yang belum sambil melanjutkan, nanti
presentasinya menggunakan bebek balet tadi. Ya, yang finish duluan berarti yang maju dulu. Semuanya maju nanti. Presentasinya tinggal kalian membacakan hasil lembar kerja kalian. Sebelumnya biar enggak pusing, enggak penat, yuk kita ice breaking dulu. Ikuti ini ya, menggapai bina. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Dan sekarang presentasikan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 6, silakan maju. Bacakan hasil lembar kerja kalian. Silakan. Saya dari kelompok 6. Ya, nama anggotanya Sakila, Feria, Firly, sama Ibrahim. Tugas kelompok visualisasi solusi. Kita memilih dengan pseudotekad, mengambil buku pelajaran, membaca dan memahami buku, meringkas bagian-bagian penting, selesai dan membereskan buku. Ya, pertanyaan dong dari kelompok 6. Kelompok 5, silakan kelompok 5. 5. Anggota kelompok Aid, Hafiz, Hamid, Satria. Siapkan penggorengan secara penggorengan di atas kompor. Tuangkan sedikit ke penggorengan. Masukkan telur lalu masukkan ke penggorengan. Goreng dan bulat hingga matang. Piring dan siap sajikan. Ya, dari kelompok 5. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 5. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LKPD berbasis komputasional kelas 7 yang terdiri dari Wildan, Kaki, Sita, dan Ibras. Judulnya adalah narasi membuat mie instan. Pertama, menyiapkan sebungkus mie instan. Lalu siapkan piring dan sendok. Siapkan panci berisi air mendidih, lalu masukkan mie instan ke dalam pancinya. Tunggu hingga matang, lalu kalau sudah ditiriskan, lalu buka bumbunya dan masukkan bumbu ke dalam piring. Lalu sedangkan mie tersebut ke dalam piring. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok yang mempresentasikan, ada yang ditanyakan tentang tadi presentasi tadi? Nggak ada? Nggak ada. Hah? Lagi ya, nanti lagi. Kalau sudah, selanjutnya kertas dibaliknya dikasih nomor
1 sampai 10. Kertas di baliknya itu yang saya bagikan, di baliknya dikasih nomor 1 sampai 10. Kita evaluasi hasil dari pembelajaran tadi, berpikir komputasional. Jawablah 10 pertanyaan dari Bu Nina ini ada di layar. Jawab dengan abjadnya saja, ya. Yang mulai hijau ini adalah A, B, C, D. Paham ya? Oke, sudah mulai kertasnya dibalik. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Silakan pilih A, B, C, D. Sudah? A. Kode rahasia komputer. B. Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. C. Bahasa pemrograman. D. Program komputer. Sudah? Ya, nomor 2. Tujuan utama dari membuat algoritma adalah A. Mempersulit masalah. B. Menambah kode program. C. Mempermudah penyelesaian masalah. D. Menambah tugas komputer. Lanjut. 3. Manakah di bawah ini yang merupakan ciri algoritma yang baik? A. Rumit dan panjang. B. Tidak berurutan. C. Jelas dan terstruktur. Yang D. Tidak dapat dimengerti. Sudah? Sudah. Yang keempat, pseudokode digunakan untuk A. Mendeteksi virus. B. Mengganti flowchart. C. Menuliskan langkah-langkah algoritma secara sederhana. D. Menerjemahkan bahasa komputer. Lanjutnya 5. Berikut ini merupakan contoh pseudokode untuk menghitung luas persegi panjang, kecuali A. Masukkan panjang. B. Masukkan lebar. C. Hitung sama dengan panjang plus lebar. D. Luas sama dengan panjang kali lebar. Contoh pseudokode menghitung luas persegi panjang. Ingat, kalian harus ingat luas persegi panjang rumusnya apa. Sudah? Belum. Selanjutnya 6. Simbol flowchart untuk mulai atau selesai adalah A. Jajar genjang. B. Persegi panjang. C. Oval. D. Belah ketupat. Simbol flowchart untuk mulai atau selesai adalah A. Jajar genjang. B. Persegi panjang. C. Oval. D. Belah ketupat. Sudah? 7. Simbol persegi panjang dalam flowchart digunakan untuk A. Menyimpan data. B. Menampilkan hasil. C. Proses atau perintah. D. Keputusan. Simbol persegi panjang, kotak yang bentuknya panjang, digunakan untuk A. Menyimpan data. B.
B. Menampilkan hasil. C. Proses atau perintah. D. Keputusan. Sudah? Dan 8. Simbol belah ketupat digunakan untuk menyatakan A. Proses. B. Input output. C. Perhitungan. D. Keputusan percabangan. Sudah? 9. Input atau output dalam flowchart dilambangkan dengan simbol apa? Input atau output. A. Oval. B. Jejer ginjal. C. Persegi panjang. D. Belah ketupat. Input itu masukan, output itu keluaran. Sudah? Sudah. Yang terakhir, manakah pernyataan berikut yang bukan fungsi dari flowchart? A. Menerjemahkan program ke dalam bahasa mesin. B. Memvisualisasikan algoritma. C. Mempermudah pemahaman proses. D. Menunjukkan alur logika program. Ini yang bukan, awas, terjebak nanti. Yang bukan dari fungsi flowchart. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan per kelompok. Perwakilan satu anak mengumpulkan, kelompoknya ditarik. Bila ada refleksi, ini nanti diisi semua siswa. Saya bagikan, dikasih nama dan nomor absen gitu ya. Pilih jawab sejujur-jujurnya dalam hati kalian. Tidak usah tengok-tengok teman kalian. Dengarkan bunyilah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 1, 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Jadi tadi ya, kesimpulannya tadi kalian tahu apa sih itu berpikir komputasional? Apa tadi pengertian dari berpikir komputasional? Berpikir secara logika. Yang lain? Firly, apa Firly? Berpikir komputasional tadi? Berpikir seperti komputer ya, menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Terus membantu menyusun solusi yang efisien. Seperti tadi kalian ada yang contohnya membuat mie instan. Jadi tahu kan langkah-langkahnya membuat mie. Terus ada yang lain apa tadi contohnya? Belajar ya, belajar dari memilih buku apa, terus apa yang dipelajari. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Terus dapat diterapkan di berbagai bidang dan kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional itu mudah. Kalian berpikir dalam kehidupan sehari apa yang akan kalian lakukan, ya. Paham ya dengan pembelajaran hari ini? Ya, semoga aja pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tugas selanjutnya kalian besok adalah mempelajari bab selanjutnya dan jangan lupakan pembelajaran hari ini. Biasanya kalau ada pelajaran yang baru, pelajaran sebelumnya lupa. Ya apa ya? Ya, mesti lupa. Apalagi nanti kalau pindah jam lagi, matematika
misalnya. Terus pelajaran yang pertama lupa bu gitu ya. Jangan dilupakan, selalu diingat apa yang didapat hari ini, belajar hari ini dan untuk selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah bekerja dengan bagus, tertib dan disiplin. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Tepuk tangan dong buat MJC, ya, terima kasih. Wassalamualaikum.